Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini saya akan live cooking ya, masak sup. Ini supnya ini sup mantap jiwa nih. Sup ala mantap jiwa nih namanya nih. Jadi kalau ditanya ini sup apa bang? Nah ini sup mantap jiwa nih. Saya akan tunjukkan sama teman-teman semua. Jadi ini apa saja bahannya sup mantap jiwa ini. Yang pertama adalah saya sudah siapkan. Ini ada sawi hijau ya. Ini sawi hijau hanya satu rumpun saja ya. Ini satu rumpun saja. Kemudian ada wortel atau carrot ya. Carrot ini. Kemudian ada tempe. Ini tempe yang pakai daun. Ini tempe ini lebih kurang 85 gram ya, lebih kurang ya. Ini karena masih mentah mungkin agak berat, 85 gram. Tapi nanti kalau sudah diproses dia akan berkurang gramasinya. Kemudian ada apa namanya? Ada lagi ini. Ini ada kentang satu biji. Ya, ini kentang satu biji. Kemudian saya pakai bumbu-bumbunya adalah yang dipakai adalah yang pertama adalah bawang pre ya, bawang daun satu rumpun. Kemudian ada bawang merah, 3 siung, bawang putih 2 siung. Kemudian ada tomat merah, ya. Tomato, dan saya untuk penyedapnya menggunakan Royco ya, Royco yang rasa ayam. Nah untuk penyedapnya boleh dipakai boleh tidak, atau misalnya tidak mau menggunakan Royco bisa menggunakan gula pasir ya, sedikit tapi jangan terlalu banyak. Nanti juga akan sama menyerupain rasanya kayak Royco ya, cuman ekstraknya aja yang nggak dapet, rasa ayamnya yang nggak dapet, tapi rasanya kalau pakai gula pasir sama garam itu lebih bagus ya. Artinya tidak menggunakan MSG ya. Apa itu MSG? MSG itu adalah monosodium glutamate ya. Jadi untuk kesehatan kurang baik kalau terlalu berlebihan. Jadi saya menggunakan Royco rasa ayam, mantap rasanya. Nah untuk selanjutnya ikutin terus prosesnya, bagaimana cara masak sup mantap jiwa. Saksikan terus ya. Nah ini sudah saya prepare ya teman-teman. Jadi tadi semua bahan sudah yang kita siapkan, kemudian sudah kita prepare dan sudah tinggal kita proses cookingnya ya. Nah jadi saya kasih tahu lagi ya teman-teman. Jadi ini untuk sawi hijaunya adalah dipotong-potong bebas saja, sesuai selera ya. Nah, tapi kalau untuk tempe, kemudian carrot atau wortel, kentang, ini saya pakai kebetulan saya sukanya potongannya adalah potongan yang kotak-kotak ya teman-teman. Jadi potongan kotak-kotak tuh lebih simpel dan tinggal di prepare aja gitu, nggak sulit banget gitu. Nah ini istilahnya potong kotak-kotak ini adalah dalam dunia kuliner itu adalah potong kotak-kotak itu adalah jenis potongan cube namanya.
cube itu adalah potongan yang berbentuk kotak dadu. Nah ini dia. Jadi saya prepare untuk sup mantap jiwa kali ini karena buat pribadi sendiri. Jadi saya pakai potongan cube ya, jenis potongan cube. Nah kemudian untuk yang kayak seperti bawang merah, bawang pre, bawang putih ini hanya di slice saja, jenis potongan slice. Nanti tomat juga saya akan potong dibagi 4 saja ya, dibagi 4 saja nanti tomatnya. Nah sebelum saya proses masak, saya mau kasih tahu teman-teman semua. Jadi dalam dunia dalam dunia kuliner itu banyak jenis macam-macam potongan yang perlu kita ketahui sebenarnya. Cuman kadang-kadang ya kita tanpa kita sadarin itu pun sudah kita lakukan. Tapi saya kali ini ingin memperjelas lagi jenis-jenis potongan yang sering digunakan dalam dunia kuliner ya khususnya. Nah apa saja jenis-jenis potongan itu? Yang pertama tadi adalah cube ya, yang seperti sudah saya contohkan. Jadi cube itu adalah potongan yang berbentuk potongan kotak dadu. Kemudian ada lagi potongan yang slice. Nah slice itu yang diiris tipis-tipis ya, biasanya bawang, biasanya ya bawang putih, bawang merah itu biasanya kita pakai slice, atau carrot juga sama bisa pakai slice juga, kalau tergantung kita untuk jenis masakan apa yang akan kita prepare. Nah itu slice. Yang ketiga adalah jenis potongan jardinier. Nah jardinier itu adalah potongan yang berbentuk seperti lidi korek. Jadi kalau kita lihat lidi korek dia kotak tapi agak panjang. Nah itu potongan jenis jardinier namanya, potongan yang berbentuk lidi korek. Nah kemudian ada lagi jenis potongan medallion namanya. Medallion itu adalah jenis potongan yang seperti bulat, seperti apa namanya, kalau kita mau bikin es buah biasanya itu pakai menggunakan potongan jenis medallion. Jadi melingkar dia, bulat ya. Nah, biasanya es buah biasanya pakai potongan medallion. Jadi kalau misalnya kita lihat es buah, nah itu rata-rata menggunakan, kalau tidak cube kotak, biasanya menggunakan potongan jenis medallion. Kemudian ada lagi banyak ya, ada bronoa. Nah bronoa itu apa namanya, termasuk jenis potongan juga ya teman-teman semua ya. Jadi itu yang saya bahas jenis potongan pagi ini. Untuk selanjutnya akan saya tambahkan lagi jenis-jenis potongan yang lain ya. Oke teman-teman semua, ikutin terus, saya akan proses memasaknya. Ini sudah di prepare, yuk ikutin terus, saksikan. Oke, kita siapkan. Kemudian kita masukkan air ya ke panci. Masukkan ya secukupnya aja untuk kuahnya. Saya pakai lebih kurang 350 ml air bersih. Nah kita masukkan royco-nya ya teman-teman. Jadi untuk royco-nya boleh langsung dimasukkan, tidak usah menunggu mendidih ya teman-teman semua. Kecuali misalnya seperti bumbu-bumbu yang lain seperti bawang pre, bawang merah, bawang putih, ini terakhir. Bukan terakhir ya teman-teman, bukan terakhir, maksudnya setelah airnya mendidih, dan nanti baru dimasukkan
kentang, wortel dan tempenya. Sebelum diangkat, 15 menit sebelum diangkat baru kita masukkan, bukan 15 menit ya teman-teman semua, 3 menit sebelum kita angkat, kita matikan apinya, baru kita masukkan sawi hijaunya. Sawi hijaunya tidak, kenapa terakhir? Karena tidak boleh terlalu matang ya teman-teman, dia jadi tetap harus ala minute ya, sawinya harus ala minute. Jadi cukup dia, istilah kata itu cukup dia kena blans, kena air yang mendidih, masukkan sebentar baru diangkat, jadi dia tetap ala minute ya, tidak terlalu matang, karena tidak boleh terlalu matang ya teman-teman kalau untuk sawinya ya teman-teman semua ya. Jadi sebentar saja. Oke, ikutin terus. Nah ini saya akan masukkan bumbunya ya. Royco rasa ayam mantap. Nah ini sudah mulai mendidih, jadi saya masukkan dulu bawangnya ya teman-teman semua, bawang masukkan. Bawangnya, kemudian kita masukkan carrotnya sama kentangnya. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Tomat ya, tomatnya cukup dibagi 4 aja, saya di 2 biji tomat ya. Masukkan tempenya yang sudah mendidih. Nah ini sawi hijaunya terakhir, karena dia harus tetap menjaga ala minitnya ya, jadi dia tetap harus tidak boleh terlalu matang ala minit, jadi cukup istilahnya ke blans ya.
Nah ini dia sudah mulai mendidih ya teman-teman semua. Ini sudah mulai mendidih. Kita aduk, kemudian kita kecilkan sedikit apinya. Nah sudah mendidih. Ya. Airnya kalau kurang boleh ditambah. Nah ini dia. Kita lihat prosesnya lagi masak, lagi mendidih ya. Oke, sup ala Ismul mantap jiwa. Proses masaknya. Nah, mendidih. Jangan lupa kita aduk-aduk terus agar matangnya merata. Ini kita terus masak ya sampai carrotnya dan kentangnya itu benar-benar matang, tapi tidak terlalu matang banget ya teman-teman semua. Jadi dia lembut ya. Ini lebih kurang kita masak atau itu untuk jenis potongan cube, potongan dadu biasanya. Kalau kita masak dengan suhu 100 derajat dengan air yang mendidih itu 13 menit itu sudah matang dan sudah layak dikonsumsi, dan dia tidak terlalu matang banget. 13 menit ya teman-teman semua. Nih. Ya, mantap kan? Wow. Keren. Bikin perut lapar ini ya. Oke, saksikan terus sampai selesai ya teman-teman semua ya. Saya akan tambahkan 1 telur ya teman. Ini untuk proteinnya ya, untuk menambah proteinnya. 1 telur saja. Ini langsung dipecahkan ya, langsung masukkan ke dalam air yang sudah mendidih, sup yang sudah mendidih, supaya ada proteinnya. Sip, mantap. Nah, sayurnya sudah saya masuk, sayur-sayurnya sudah saya masukin teman-teman. Kalau kita lihat karena tadi sudah matang, jadi saya langsung masukin sawinya dan tidak boleh terlalu lama. Nah, ini dia sayur sup mantap jiwanya sudah matang. Mohon maaf itu cabai rawit sebagai garnisnya saja, boleh dimakan boleh tidak ya teman-teman. Untuk menambah vitamin C boleh dimakan ya. Keren. Teman-teman semua jangan lupa di subscribe, like, and comment agar saya tetap semangat bikin konten-konten berikutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.